Betul, tanpa struktur orang bingung mau naik ke posisinya yang mana. Makanya perusahaan perlu program karir yang rapi. Contoh kasus apa yang dibahas? Kalau perusahaan agak ribet. Kampus terlalu sederhana. Kafe kecil aja, lebih gampang dan dekat. Setuju. Kita pakai kafe yang bernama kafe kita. Di sana ada barista, kasir, supervisor, dan manajer. Nah, barista bisa direncanakan karir jadi supervisor. Organisasi juga bisa siapkan pelatihan untuk itu. Jadi individu punya rencana, organisasi beri dukungan. Bagus, kita bagi tugas. Audi ambil teoria. Aku bagi program organisasi. Aku bagian penutup. Aku ambil definisi dari Robinson, singkat dan jelas. Aku buat contoh individu, barista naik jadi supervisor. Aku jelaskan pelatihan, evaluasi, promosi. Dan aku kesimpulan hubungan keduanya. Waktunya kita atur masing-masing 3 menit. Total jadi sekitar 11 menit. Masih aman sesuai arahan dosen. Kapan kita latihannya? Jumat sore bisa. Aku sih oke. Aku juga bisa. Oke, fix Jumat sore. Aku siapkan dari. Aku siapkan contoh individu. Aku siapkan bagian organisasi. Aku siapkan rangkuman kesimpulan. Jadi semuanya siap ya? Siap. Baik, aku akan menjelaskan sedikit tentang konsep organizing. Menurut Robbins, organizing adalah proses menyusun orang, pekerjaan, dan sumber daya dalam struktur tertentu untuk mencapai tujuan. Dalam konteks karir, organizing sangat penting karena membuat jalur karir karyawan yang jelas. Siapa melakukan apa dan siapa berhak mengambil keputusan. Tanpa organisasi yang baik, perencanaan karir dan pengembangan karir akan terus berjalan. Perencanaan karir individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perencanaan karir dari sisi individu. Contohnya, kita ambil dari seorang barista di sebuah kafe. Dia membuat rencana dalam 3 tahun ingin naik menjadi supervisor. Untuk itu, dia harus menambah keterampilan, meningkatkan disiplin, dan belajar mengatur tim. Jadi, individu juga bertanggung jawab untuk merancang langkah-langkah karirnya sendiri. Pengembangan karir oleh organisasi. Sekarang saya akan menjelaskan pengembangan karir dari sisi organisasi. Organisasi dalam hal ini kafe perlu mengatur program yang mendukung perkembangan karyawan. Misalnya dengan memberikan pelatihan barista, Microsoft, pelayanan, pelangganan, evaluasi rutin, serta membuka peluang promosi jabatan. Semua itu adalah bentuk organizing yang membuat karyawan tahu jalur karirnya dan termotivasi untuk berkembang. Koordinasi dan kesimpulan. Baik bagian saya adalah penutupan pembahasan ini. Organizing dalam pengembangan dan perencanaan karir tidak bisa berjalan tanpa koordinasi. Misalnya, manajer kopi mengadakan rapat rutin dengan barista, kasir, dan marketing untuk menyampaikan tujuan. Kesimpulannya, individu perlu merencanakan karir, organisasi perlu menyiapkan program pengembangan, dan organizing adalah jabatan yang membuat keduanya sejalan. Dengan perorganisasian yang baik, karyawan berkembang, organisasi pun mendapatkan keuntungan. Action.